Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Kepala Sekolah UPTD SDN 1 Nibung, Ibu Nur Saimah SAG, beserta Bapak Ibu Dewan Guru yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Acara diseminasi budaya positif di UPTD SDN 1 Nibung yang pada hal ini akan disampaikan oleh Pak Hairi selaku calon guru penggerak angkatan 10. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat yang berada di satu Ibu. Pada kesempatan pagi ini, marilah kita pertama-tama mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertatap muka bertemu kembali pada acara diseminasi budaya positif di UPTD SDN Negeri 1 Nibung. Selanjutnya salam serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Semoga kita semua yang hadir pada hari ini bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini saya akan mengimplementasikan tugas saya itu di modul 1.4 budaya positif kepada rekan-rekan sejawat guru di UPTD SDN 1 Nibung sebagai tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Lampung Timur. Ya. Sebelum kita mulai, saya mengajak Bapak Ibu guru hebat untuk kita senyum selama 30 detik dulu, biar kita bisa fokus mengikuti kegiatan ini. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Semoga tadi bisa membuat kita pada hari ini bahagia atau pikirannya tenang, rileks, bisa mengikuti kegiatan ini. Yang pertama, kesepakatan forum diseminasi. Yang pertama, menghargai dan menghormati siapapun. Yang kedua, bisa menjadi pendengar yang baik. Menurut Bapak Ibu ada yang bisa ditambahkan nggak? Sudah cukup ya? Oke. Lanjut. Nah, sebelum kita bahas budaya positif, di sini ada kunci yang harus kita pahami di sekolah. Yang untuk budaya positif ini merupakan pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter positif murid. Kebiasaan yang sudah membudaya akan berjalan dengan sendirinya, baik ketika dalam pengawasan ataupun tidak, karena dia sudah memiliki motivasi intrinsik dari setiap warga sekolah. Yang pertama yang kita bahas yaitu tentang disiplin positif. Sekolah merupakan rumah kedua bagi murid, sekiranya menjadi tempat yang aman bagi mereka. Menurut Ki Hajar Dewantara, kalau pendidik itu seperti apa ya? Seperti tukang kebun. Nah, murid-murid ini benih yang kita semaikan, yang kita ditabur di lahan. Nah, lahannya ini adalah sekolahan tempat kita mendidik. Tugas guru itu mendidik dengan cara merawat bibit tadi itu atau tanaman tadi dengan sepenuh hati agar dia tumbuh optimal. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan ya, guru adalah seorang petani, ditanam dapat tumbuh dengan baik. Seorang petani harus bisa menyiapkan tanah yang baik dan menjaga lingkungannya dari hal yang dapat merusak tanaman. Dalam hal ini guru
harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, dan melindungi murid-murid dari hal yang tidak baik, sehingga tercipta iklim pembelajaran yang positif di sekolah. Makna kata disiplin. Disiplin ini kira-kira apa Bapak Ibu? Guru hebat. Disiplin itu adalah aturan, mengikuti peraturan, menaati aturan. Iya, disiplin itu menaati atau aturan atau patuh pada aturan. Makna kata disiplin sendiri bisa dimaknai menjadi melakukan seseorang melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan, tapi kadang-kadang menjadi ketidaknyamanan karena harus menaati peraturan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri dari motivasi internal, bukan dari eksternal atau aturan. Merdeka di sini bukan murid yang merdeka bebas ngapain, tidak harus ngapain dia semaunya, tidak di kelas. Tapi merdeka itu maksudnya adalah menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah dirinya sendiri. Dia bisa memerintah dirinya sendiri juga. Disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, untuk kurikulum merdeka, nilai kebajikan itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu apa? Iman dan takwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bernalar kritis, mandiri, kreatif, dan gotong royong. Untuk teori kontrol, nah untuk teori coba, misalkan Bapak Ibu bayangkan Ibu memegang sesuatu di tangan kanan Ibu. Di tangan kanan itu ada sesuatu yang berharga, sesuatu yang berharga bagi Ibu. Kalau orang minta dibukakan, Ibu kasih gak kira-kira? Ingin melihat, tapi sesuatu yang berharga, misalkan uang banyak tapi dipegang, bisa kira-kira Bapak Ibu mau buka gak? Misalkan di tengah jalan, di pasar itu pegang yang misalkan uangnya banyak, kira-kira mau didatin gak? Enggak. Kenapa? Karena itu sesuatu yang berharga, harus dijaga, tidak boleh. Ya, karena itu suatu yang bernilai. Ketika kita sudah menganggap itu suatu yang bernilai, maka kita akan menjaganya. Yang mengontrol membuka menutup siapa? Kita sebagai guru. Terus. Nah, teori kontrol. Kita mungkin sebagai guru sering mengontrol murid ya, karena kita bertanggung jawab. Teori kontrol yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Semua perilaku bertujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Sebenarnya ilusi mengontrol murid ini hanya ilusi. Guru juga tidak bisa mengontrol murid sepenuhnya kalau murid tidak menyadari. Kalau muridnya tidak menyadari atau mempunyai pemahaman sama, hanya ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, misalkan bujukan atau kontrol bujukan. Tapi lama-lama dia juga bisa menyadari, atau dia tergantung dengan Bapak Ibu guru sendiri. Misalkan kita suruh apa harus dibujuk, bisa ketergantungan. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Misalkan Tina, kamu gak merasa kasihan dengan bapak apa ibu guru, kamu main terus, apa tidak kasihan dengan orang tuamu di rumah. Itu bisa membuat dia buruk, merasa buruk tentang dirinya sendiri. Terus yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka panjang. Memang memaksa ini boleh, tetapi tidak akan berlaku dalam waktu jangka panjang. Malah bisa membuat permusuhan akan terbentuk. Nah, di sini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini ada dua Bapak Ibu ya.
Di sini respon dan kontrol. Kalau dia berpandangan stimulus, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Mau dia mau salah, mau benar, pasti dia punya tujuan. Kita berubahnya ke sana. Terus yang kedua adalah saya bisa, mungkin ini ada tambahan, saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya kalau kita berpikir bisa mengontrol orang lain, kalau dalam teori kontrol itu adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Semua orang melihat hal yang sama dalam pandangan. Tapi dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tidak semua sama. Bisa dipahami Bapak Ibu? Setelah teori kontrol kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Dia Gasset dalam bukunya Exploring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang nomor 1 ini adalah paling tingkatan yang paling. Nah, misalkan anak murid ini motivasi semangat belajar datang pagi itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalkan dia biar mendapatkan penghargaan dari Bapak Ibu guru. Ini motivasi yang paling bawah. Terus yang paling bagus ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang paling bagus ya, dimana kita menanamkan yang mereka ingin itu nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ya, ini sering mungkin ya. Menurut Alvikor, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang untuk menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Gott, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya untuk dirinya sendiri. Guru berpikir mungkin dapat mengontrol murid, tetapi justru meningkatkan perilaku pasif dengan hukuman. Hukuman itu biasanya terjadi secara tiba-tiba dan bisa menyakiti temannya. Misalkan saya suka misalkan saya punya pengalaman Bapak Ibu, saya suka memberi penghargaan untuk belajar murid. Saya pernah dulu setiap mau belajar itu saya kasih uang untuk yang bisa mengerjakan itu sampai mungkin 5. Tapi itu justru menurut saya tidak bagus setelah saya lihat, karena dia ketergantungan dengan kita. Terus dia semangatnya cuma kalau ada penghargaan atau hadiah. Nanti ketika dia tidak mendapatkan hadiah, dia tidak punya motivasi lagi. Nah, ada hukum di sini konsekuensinya, identitas gagal, identitas sukses. Hukuman itu lebih banyak ke identitas gagal karena dia sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman dan untuk murid dan untuk jangka panjang. Murid akan tersakiti. Nah, perilaku pasif agresif meningkat. Kalau kita mari kadang-kadang anak ini semakin diem, kalau nggak semakin nakal. Pasti kalau kita beri hukuman antara dua, dia pasti semakin diem karena takut, semakin agresif, semakin melawan. Konsekuensi ini, kalau hukuman ini terjadi secara tiba-tiba, misalkan apa yang tiba-tiba, nah itu terjadi. Kalau konsekuensi ini kita sudah buat kesepakatan dengan kelas, kalau melanggar maka ada sanksi, misalkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Korban bisa diabaikan, anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Ini sama-sama membentuk identitas ya. Yang hukuman gagal, yang konsekuensi sukses. Restitusi, korban mendapatkan ganti, murid anak mendapatkan penguatan masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya, lanjut. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama apa tadi? Penghukum. Sering ya Bu ya, saya juga pernah jadi penghukum. Biasanya dia berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai, misalkan menulis. Guru seperti ini senantiasa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia, karena dia seperti hanya untuk
yakin gitu kalau dia menghukum bisa berjalan dengan bagus, misalkan muridnya bisa berubah. Yang kedua, posisi membuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu, misalkan kata-kata yang keluar ya. Gimana coba kalau kamu tahu kalau kamu berbuat begini ini? Dia memiliki penilai diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Teman, ini biasanya kalau kontrol guru teman dia bersifat ajakan. Ayo bantulah demi bapak ibu belajar. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ayo belajar menulis biar kamu pinter, itu bersifat ke teman. Tapi hal ini mungkin yang timbul adalah murid hanya akan terbentuk hanya untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Kalau guru yang lain menerapkan kontrol, misalkan penghukum, dia tidak berjalan. Terus pemantau, kontrol pemantau. Pertanyaan diajukan pemantau biasanya peraturan apa yang telah kamu lakukan. Ini biasanya sanksi atau konsekuensinya apa. Kamu kalau tidak belajar, tidak mengerjakan ulangan, nanti kamu tidak naik kelas. Nah, ini hanya pemantau, dia mengungkapkan sanksi apa yang terjadi. Selanjutnya manajer, ini posisi yang terakhir yang seharusnya dibutuhkan seorang guru. Selain dari 4 posisi ini tadi, 3 posisi tadi ini yang paling direkomendasikan. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru berkolaborasi dengan murid untuk memperbaiki kesalahannya. Misalkan dia berkata, apa yang kita inginkan? Apakah kamu meyakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini, menunjukkan apa tentang dirimu. Ini misalkan menangani kasus, Bapak Ibu. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ini lanjut aja. Nah, di sini tadinya editnya bagus ketika di dalam acak-acak. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini misalkan kebutuhan bersifat fisiologis seperti kesehatan, rumah atau makanan. Jika anak murid misalkan dia ke sekolah, misalkan maksa minta makan temennya, atau misalkan dia seperti yang lain minta jajan temennya, mungkin dia kekurangan kebutuhan bertahan hidup untuk mencukupi kebutuhan hidupnya seperti makanan. Dan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Pasti ada di setiap kelas, Bapak Ibu. Mereka juga bisa bekerja dalam kelompok. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Ini karena dia mendapatkan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Iya, lanjut. Penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Terus yang keempat, kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dia memiliki kebebasan untuk mencoba-coba melakukan sesuatu. Ya, gitu. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Pasti semua kita pasti membutuhkan kebutuhan kesenangan. Nah, jika misalkan Bapak Ibu di kelas melihat perilaku yang mungkin anak-anak murid Ibu tidak sesuai norma, bisa jadi dia kekurangan, tidak terpenuhi 5 kebutuhan dasar ini. Mungkin dia karena rasa tidak diterima dan kurang kasih sayang. Anak ini akan bertindak di kelas itu mencari perhatian, misalkan dari teman atau gurunya. Kalau kesenangan ini misalkan dia sibuk sendiri. Jadi pentingnya sekali untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia ini, karena jika ini terwujud, insya Allah anaknya akan baik dalam karakternya. Nah, misalkan Bapak Ibu, Bimo, seorang anak TK, berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan sering lari mengejarnya.
Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Misalkan, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, dari Bimo ini kebutuhan apa yang dari 5 tadi paling dibutuhkan? Apakah kebebasan, cinta dan kasih sayang, penguasaan, atau kesenangan Bapak Ibu? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Iya, tadi ada kebebasan, cinta dan kasih sayang. Tapi kalau dilihat dari pertanyaannya, kebutuhan yang ini dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti di kolom terat sebelah kiri, maksudnya iya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, berarti dia senang, kesenangan. Coba. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku, berarti membutuhkan kebutuhan. Iya, cinta dan kasih sayang. Terus lanjut. Aku hebat kan, bisa bikin ibu kejar aku, berarti dia membutuhkan apa, Bu? Kebutuhan apa? Penguasaan. Iya, dia apa? Kebutuhan penguasaan untuk menguasai. Misalkan dia membuat ibu gurunya mengejar dia tadi. Terus lanjut. Aku bosan mau belajar mewarnai terus di dalam kelas. Berarti dia membutuhkan apa, Bu? Iya, betul sekali, Bu. Kebebasan. Dinda, ini yang kedua, selanjutnya. Dinda seorang anak kelas 4 SD. Begitu tiba di rumah sepulang sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Kira-kira dari sini ya, kebutuhan apa, Bu? Apakah kebebasan, cinta dan kasih sayang, penguasaan, atau kesenangan? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Kalau dia gak seru jadinya, berarti dia butuhkan kesenangan. Oke. Nah ini kan, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman aku di depan kelas. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Berarti si Dinda ini membutuhkan apa? Kebutuhan apa? Penguasaan. Karena dia walaupun gambarnya tidak bagus, tidak rapi, tapi dia ini terlihat bahwa dia tuh menguasai, menggambar itu bagus. Oke. Selanjutnya yaitu untuk budaya positif itu yang kita butuhkan adalah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini biasanya atau kesepakatan kelas. Keyakinan kelas ini kita buat setiap murid baru naik kelas ya, kita buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dengan membuat nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi ini dibuat, kita bersama-sama murid itu bermusyawarah, bertukar pendapat, surat pendapat tentang kesepakatan yang akan disepakati kelas. Ini kalau ini sangat penting, Bu, ya, untuk mengatur murid di dalam kelas. Kita buat nanti nilai-nilai harus berisi nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini yang kita lihat tadi dari profil pelajar Pancasila. Nah, di situ ada nilai dimensi atau karakternya. Misalkan saling menghormati. Misalkan di kelas 2 kita buat kesepakatan gimana anak-anak, apakah kita di kelas ini harus seperti apa keadaannya, suasananya. Nah, kita buat kesepakatan di situ. Sesama murid harus saling menghormati, berperilaku jujur, tapi tidak boleh menggunakan kalimat negatif, Bapak Ibu. Misalkan ditulis dilarang mencontek, dilarang berantem, dilarang ribut di kelas, dilarang teriak di kelas misalkan. Tidak boleh menggunakan kalimat negatif, tapi dengan kalimat positif. Misalkan seperti ini, Bapak Ibu. Sesama warga kelas harus saling menghormati, berperilaku jujur, saling menghargai.
menjaga kebersihan, seperti itu contohnya. Tapi ini dibuat kesepakatan bersama-sama murid, makanya dia disebut kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, setelah dibuat, kita tempelkan di dinding kelas, jadi dibaca sama murid setiap hari. Jadi dia akan tahu peraturannya kelasnya seperti apa, harus seperti apa. Nah, ini juga buat kita untuk mengatur anak jika dia berbuat salah atau menyalahi aturan kelas. Oke, lanjut. Terus yang kedua, yang selanjutnya itu segitiga restitusi. Selain dari hukuman, penghargaan, ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Nah, segitiga restitusi ini biasanya kalau kita menangani kasus terhadap murid yang dilakukan murid. Segitiga restitusi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati keyakinan kelas yang telah disepakati dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Nah, ada segitiga restitusi ini ada segitiga ya Bapak Ibu. Validasi pertama tahapannya yaitu menstabilkan identitas siswa. Terus yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, misalkan menstabilkan identitas siswa ini, kamu bukan satu-satunya pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Validasi tindakan ini misalkan kalimatnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Menanyakan keyakinan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Biar lebih. Nah, ini segitiga restitusi. Yang pertama itu tujuannya menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas anak dari gagal menjadi karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses ketika dia melanggar peraturan atau mencari perhatian. Ada anak yang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan seperti ada tadi kebutuhan dasarnya kesenangan, dia melanggar aturan atau dia berbuat misalkan ribut dengan temannya. Nah, kita panggil anak tersebut. Nah, setelah itu kita tanyakan permasalahannya, laporannya misalnya. Terus kita tanyakan ini awal Bapak Ibu. Untuk menstabilkan identitas anak itu, kita berkata terhadap anak tersebut misalkan, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, tapi saya memperbaiki kesalahan. Ini yang pertama yang ketika kita lakukan. Misalkan anaknya dibentak-bentak sama muridnya, mungkin kita menstabilkan, dia marah. Mungkin yang pertama kita lakukan adalah kamu berhak merasa begitu karena dia misalkan difitnah, dia marah. Mungkin kamu berhak merasa begitu. Misalkan, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini adalah contoh kalimat-kalimat yang kita lakukan untuk menangani setiap masalah. Misalkan, mungkin Bapak pernah melakukan ini terhadap murid misalkan. Terus selanjutnya, terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Misalkan tadi itu dia butuh kesenangan atau kebebasan. Di sini misalkan tadi dia cuma marah-marah aja karena teriak-teriakin lah, misalkan bapaknya diteriak-teriakin terus dia marah. Mungkin kita panggil, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini. Misalkan dia bisa lebih bukan hanya kata-kata yang keluar. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Pasti anak punya alasan mengapa melakukan itu. Misalkan dia marah sama temennya, ribut sama temennya karena ada masalah, pasti dia punya alasan. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Ini yang tahap ketiga langkah restitusinya. Terus yang terakhir, yang kedua tadi. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, setelah langkah 1 dan langkah 2 sudah divalidasi, misalkan sudah disetujui sama anak, maka langsung ke 3, yaitu langkahnya menanyakan keyakinan. Misalkan anak ini dia bohong, misalkan ngambil uang,
kamu mau jadi orang seperti apa, keyakinan kelas kamu apa yang kita buat itu seperti apa, harus jujur misalkan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya ingin menjadi, pasti anak itu menjawab. Saya sudah lakukan ini 2 kali di praktek. Dia pasti menjawab, saya ingin menjadi orang yang baik. Pasti jawabannya selalu baik, tidak ada yang nggak baik. Baik, jujur, saling menghormati, itu. Apa nih yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, misalnya sebuah kelas? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Setiap orang pasti punya bayangan kelas ya bro, itu dunia berkualitas namanya. Setiap anak tuh pasti ingin punya kelas yang seperti apa yang dia inginkan. Kamu mau jadi orang seperti apa tadi sudah? Oke lanjut bro. Kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, bisa kita masukkan ke dalam menanyakan keyakinan agar anak ini mau berubah. Dia mau memperbaiki kesalahannya, terus kita kasih apa impian yang baik. Oke, dari sini kita masuk ke sesi tanya jawab. Misalkan ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Kalau tidak ingin ditanyakan cukup berarti Bapak Ibu ya. Jadi kalau tidak ingin ditanyakan saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara diseminasi budaya positif di UPTD SDN 1 Nibung. Terima kasih atas Bapak Heri telah memberikan pemaparan pada pagi hari ini. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, walillahi wal inayah. Allahumma alimna ma yanfa'una ya Rabb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.